Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah masuk ke tahap untuk praktikumnya ya. Praktikumnya kita akan membahas mengenai perintah dasar pada sistem operasi Linux. Jadi, apalagi di sistem operasi server ini, Linux server ini kita tidak akan menemukan grafik ya. Jadi berbeda dengan eh, sistem operasi pada umumnya untuk meng-create sebuah folder atau melihat sebuah gambar dan lain-lain, karena di sini berbasis teks, command line, maka kita 100% kita menggunakan eh, sebuah perintah dasar berbentuk teks ya, atau kode gitu ya. Jadi di Linux ini terdiri dari sesinya ada 3 ya. Yang pertama ada sesi login, kemudian sesi menjalankan aplikasi atau running cell, biasanya istilah di apa pemrosesannya. Kemudian ada sesi logout. Oke, kita coba beberapa perintah dasar yang biasanya sering digunakan untuk mengoperasikan Linux server ini. Oke, kita login dulu. Login itu user yang dibuat ketika di awal terjadi proses instalasi. Kita sudah create user dan passwordnya. Kalau masih ingat, nama usernya adalah unper gitu. Kemudian passwordnya adalah unper 2021. Nah, tidak terlihat di layar karena memang seperti itu gitu ya. Ketika mengetikkan password kok tidak ada, karena memang tidak ditampilkan. Tapi ketika usernya sudah passwordnya sudah diketik dan benar, maka hasilnya tampak di layar itu seperti ini gitu ya. Oke, kita masuk saja ke perintah yang pertama. Itu adalah perintah ls, atau kalau dipanjangkan list gitu ya. Nah, tapi dipendekkan namanya ls. Nah, ls ini tanpa argumen sih sebenarnya. Kalau ls saja tidak terlihat ada argumen apa yang nantinya ditampilkan gitu ya. Nah, kita coba tambahkan list ls, kita tambahkan ini juga masih tanpa argumen ya, kita tambahkan min a. Nah, kita bisa melihat di sini basis story, kemudian bus logout, bus change, dan lain-lain. Berarti kita sudah pada directory ini sebenarnya sudah ada ada yang bisa dijalankan ya, aplikasi yang bisa dijalankan di sini, basis story, bus logout, dan change kemudian bisa ditampilkan seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba ya, kita akan clear screen agar history yang sudah atau input kode yang sudah dijalankan itu bisa dihilangkan. Perintahnya adalah clear ya, clear seperti ini. Nah, nanti posisinya akan kembali di atas dan historinya akan terhapus seperti itu. Nah, itu perintah clear. Kemudian kita akan melihat sebuah nomor identitas dan grup identitas. Nah, perintahnya adalah ketikkan saja ID. Nah, kita bisa melihat user identitasnya, kemudian grup identitasnya, kemudian grup ID-nya. Nah, kita bisa melihat seperti itu. Nah, yang kedua, nanti di modul sudah disediakan. Nanti kalian silakan dicoba saja satu-satu perintah-perintah dasar yang
sering nantinya akan digunakan pada sistem operasi Linux server ini. Kemudian perintah untuk menampilkan sebuah tanggal, kita bisa mengetikkan saja date ya, seperti ini. Nah, jadi kita bisa ngelihat nih. Nah, tanggal berapa, kemudian jam berapa. Tapi kalau di sini saya lihat ini masih belum update ya. Masih di tanggal 26 April, masih hari kemarin. Gitu ya, masih. Kemudian kita juga melihat kalau misalkan berbentuk kalender gitu ya. Melihat kalendernya, misalkan perintahnya adalah kalender, kemudian bulan berapa ya sekarang, bulan 4, kemudian 2021. Nah, kita bisa ngeliat nih tanggal bulan April 2021, tanggal 26 itu jatuh di hari Senin ya. Senin, betul. Nah, seperti ini. Itu perintahnya. Kemudian perintah berikutnya, kita bisa melihat identitas mesinnya. Identitas mesin pada Linux ini. Kita tinggal ketikkan saja host name. Nah, kemudian enter. Nah, identitas mesinnya, nama hostname-nya adalah Ubuntu gitu ya. Atau misalkan uname-nya Linux gitu. Atau misalkan sorry. Nah, atau misalkan lebih panjang lagi seperti ini, didetailkan. Nah, bisa lebih panjang ya. Terus oke, kita clear lagi. Nah, apalagi ya, kemudian kita bisa melihat yang sedang aktif itu siapa aja ya. Bisa tekan W ya. User yang sedang aktif itu ternyata hanya saya. Jadi gini ya, jadi di server nanti kita bisa membuat beberapa user untuk menggunakan sistem operasi yang sama. Jadi sistem operasi Linux ini bisa digunakan oleh beberapa user secara bersamaan. Jadi kalau misalkan saya sudah buat seperti ini, nanti nge-create sebuah user baru dan bisa dicek bersamaan, itu bukan kemungkinan, tapi memang si usernya akan nanti terlihat dua yang sedang login di situ gitu ya. Kemudian perintah who, nah ini juga sama, atau who apa ya, who am I. Nah, jadi siapa saya. Nah, saya itu sebagai usernya, si usernya Unper gitu ya. Oke, itu untuk melihat sebuah usernya. Kemudian kita juga bisa ngelihat sebuah informasi dari fingernya ya. Informasi finger, contoh finger ini support nggak di Linux ya. Oke, finger username-nya Unper. Nggak kedetek katanya. Oke, kalau gitu kita masuk ke ngerubah fingernya. chfn, kemudian usernya Unper, passwordnya sama ya, berarti tadi Unper 20, sorry Unper 2021. Oke, jadi kita bisa ngerubah si user informasinya. Jadi informasi si
user ini kita bisa rubah. Kalau full name-nya adalah Unper, kalau misalkan apa namanya, kita bisa juga ngisi room number-nya, kemudian work phone-nya, ada home phone-nya. Jadi kita bisa ganti sih sebenarnya. Itu untuk apa namanya, informasi, finger informasinya seperti itu. Nah, sudah ya dijelasin. Jadi untuk menghapus layar, kita clear lagi seperti ini. Nah, berikutnya adalah mencari sebuah perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Ya, perintah dasarnya adalah apropos seperti ini, tinggal di enter aja. Nah, aproposnya what yang mau dicari itu apa? Contoh apropos deskripsi date deh. Deskripsi date itu, nah deskripsi date itu banyak ya. Ada date lokal, ada date MIME, ada date password, ada date yang lain-lain untuk update-nya ya. Contoh kita mau nyari apropos user add. Kita hanya mencari deskripsinya saja sih sebenarnya. Oke. Apropos user add misalkan seperti ini. Nah, user add itu fungsinya adalah untuk nge-create new user or update default new user informasi. Jadi untuk membuat sebuah user baru atau mengupdate informasi user baru seperti itu. Banyak ya. Nah, ini hanya untuk pencarian saja. Jadi fungsinya buat apa? Kemudian kita coba ya perintah what is ini bisa nggak di sini? What is misalkan what is that. Nah, nggak kedetek katanya. What is, oke, nggak apa-apa. Kita ternyata memang ada beberapa perintah yang tidak bisa dijalankan pada Ubuntu server ya. Oh iya, saya karena mungkin Ubuntu itu terdiri dari banyak versi gitu ya, banyak versi. Karena beberapa perintah memang berbeda gitu. Ya, beberapa perintah memang berbeda. Nah, kita mulai ya. Kita masuk ke manipulasi berkas atau direktori. Atau kita bikin sebuah direktori atau bikin sebuah folder, kita manipulasi, kita delete, kita hapus segala macamnya. Contoh, nah kita di sini kita bisa membuat sebuah perintah ls. Ls itu kan untuk menampilkan pada direktori Unper itu ada direktori apa saja. Nanti untuk rangkaian atau apa namanya ya, untuk historical untuk direktorinya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, pertama perintah ls atau list itu untuk menampilkan isi dari direktori. Nah, kalau misalkan untuk melihat lengkapnya ls min l. Nah, di sini bisa kita lihat ada berapa direktori yang ada. Ternyata tidak ada direktori lain pada apa namanya, pada direktori Unper itu tidak ada isinya gitu, maksudnya seperti itu. Nah, kita coba bikin sebuah direktori baru kalau seperti itu. Nah, perintah dasarnya adalah mkdir. Mkdir itu make directory. Nah, nama direktori yang akan kita buat misalkan kelas A seperti ini. Nah, di perintah khususnya di Linux gitu ya, itu terdapat sebuah case sensitive. Maksudnya adalah huruf kecil, huruf besar itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalkan untuk pembuatan atau misalkan untuk pencarian itu harus sesuai dengan kata yang dibuat gitu ya, atau teks yang dibuat. Atau misalkan perintahnya harus
penulisannya harus sama seperti itu. Misalkan di sini mkdir kelas A, K-nya besar, A-nya besar juga di akhir. Oke, kita enter. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat nih, sudah ada direktori kelas A. Contoh ls min l. Nah, sini sudah ada direktori kelas A. Gitu ya, direktori kelas A. Nah, kita buat satu lagi ya. Oke, di sini kita bisa membuat folder 2 sekaligus, misalkan kelas B, kelas C. Nah, seperti ini. Jadi pada satu perintah yaitu bisa membuat beberapa direktori. Nah, kita lihat. Nah, jadi ada kelas A, kelas B, sama kelas C. Nah, kalau misalkan mau melihat ls min a itu untuk melihat atau untuk menampilkan semua file ya, semua file mau yang di hidden atau disembunyikan atau tidak, itu pasti kelihatan semua. Karena untuk .base history, base logout itu kan perintah yang tidak ditampilkan pada directory tersebut. Nah, untuk menampilkannya kita perlu menambahkan -a gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lagi ls seperti ini. Nah, ini kalau ini menampilkan suatu isi direktori ya, menampilkan suatu isi direktori kayak gitu di user tapi ya. Nah, oke, kita clear lagi. Oke, kalau misalkan ingin menampilkan direktori rootnya, saya coba ya min ls seperti ini. Nah, ini direktori rootnya. Jadi kalau misalkan mau ngelihat isi rootnya, itu ada home, ada kemudian ada opt, ada var, ada usr, ada run, ada bin. Itu kalau misalkan ingin melihat direktori root ya, seperti itu. Oke, kita sudah buat folder sini 3 folder. Nah, sekarang ada perintah untuk masuk ke direktori. Kalau misalkan ingin masuk ke sebuah direktori kelas A, kelas B, atau kelas C, ya ada perintah yang namanya cd atau change directory. Itu ada salah satu perintah untuk masuk ke salah satu direktori yang sudah dibuat. Misalkan cd kemudian sebentar, cd bisa nggak ya, saya coba deh, kelas A. Nggak bisa katanya. Oke, bentar. Kalau gitu saya masuk ke sini deh. Kita masuk ke directory root. Kalau gitu kalian harus login dulu, sudo su. Kita masuk ke super user, masuk ke area rootnya. Nah, masukkan passwordnya sama unper 2021 sekarang kayak gini. Nah, kita masuk ke directory. Kita akan masuk ke directory yang sudah dibuat ya, seperti ini kan. Untuk masuk ke situ kita perlu sebagai super user katanya. Nah, untuk masuk ke kelas A berarti kita harus, karena adanya di directory home gitu. Jadi kelas A, kelas B, kelas C itu adanya di directory home, di directory unpar. Jadi kita harus masuk dulu. Ya, kita masukkan perintahnya cd change directory spasi slash. Nah, home, kemudian unpar, kemudian kelas A seperti ini. Nah, kita sudah masuk di directory kelas A sekarang seperti itu. Ya. Nah, kali ini kita sudah masuk di A,
Kemudian kita perintah berikutnya kita coba bikin sebuah file ya. Nah, sebuah perintah dasar untuk membuat sebuah file itu kita bisa mengetikkan touch ya, touch spasi nama file yang akan kita buat, misalkan latihan.txt seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat di sini ada satu file latihan.txt seperti itu. Kalau misalkan kita mau bikin lagi, contoh touch latihan1.txt spasi latihan2.txt. Jadi kita bisa bikin dua file sekaligus. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita ada 3 file di sini ya. Jadi di directory A itu ada 3 file seperti itu. Ya. Nah, itu untuk perintah mengcreate sebuah file ya. Nah, sekarang kita coba membuat sebuah perintah copy ya. Kita membuat sebuah perintah copy file. Perintah dasarnya adalah cp. Cp itu kepanjangan dari copy ya. cp, kemudian kalau gitu kita buat dulu deh direktori baru, mkdir, nama direktorinya isi. Nah, isi. ls. Nah, di sini ada 3 file, ada satu direktori. Nah, kita akan mengkopikan file ya, file latihan ke folder isi. Nah, caranya itu perintah dasarnya cp spasi nama filenya latihan.txt. Kita coba pindahin latihan.txt ya. Kita copy sebentar, saya coba dulu ya. Jadi latihan backup.txt kemudian isi. Saya coba dulu ya. Sorry, ternyata bukan seperti ini ya. Sebentar. Copy latihan.txt spasi isi deh, kita lihat ls. Nah, kita lihat di folder isi ya. Kalau tadi saya rencananya mau sekalian mengganti sih, ternyata bukan seperti itu perintahnya. Kita masuk ke folder isi kalau gitu. cd, kemudian home, kemudian wonper, kemudian kelas. Nah, kelas A, kemudian isi. Nah, kita lihat. Nah, kita sudah berada di folder isi. Di folder isi itu atau di direktori isi itu sudah ada isinya. Ada latihan.txt seperti itu ya. Nah, kita mundur ke direktori kelas A. Nah, untuk mundur ke direktori kelas A, kalian cukup mengetikkan cd spasi titik 2 kali itu untuk mundur satu direktori ke kelas A kayak gitu. Nah, sekarang kita punya 3 file dan 1 folder. Oke, saya clear dulu ya biar ke atas. Clear seperti ini. Kita lihat. Nah, itu perintah untuk copy. Nah, sekarang ke perintah untuk menghapus gitu ya. Nah, menghapus saya bagi 2 ya. Ada menghapus direktori, ada menghapus file. Oke, berikutnya saya coba bikin dulu direktori barunya mkdir isi kosong, nama foldernya adalah kosong seperti ini. Nah, jadi saya ada 2 direktori sama 3 file. Nah, kalau misalkan kita mau menghapus sebuah file, contoh latihan.txt kita hapus, perintahnya ya tinggal rm atau remove spasi latihan.txt seperti ini. Oke, enter, kita lihat. Nah, latihan.txt nya sudah terhapus. Nah, berikutnya
saya ingin menghapus folder kosong, jadi nggak ada isinya. Ya, perintahnya adalah berbeda karena tadi rm untuk nge-remove saja, sekarang nge-remove-nya sama direktorinya. Rm dir spasi kosong. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, si foldernya sudah tidak ada. Nah, berikutnya, kalau misalkan saya ingin menghapus si folder isi, apakah sama harus menggunakan mrdir spasi isi? Nah, kita coba saja rmdir spasi isi, kemudian enter. Nah, di sini ada perintah nih, ya, rmdir file to remove isi. Direktorinya ada isinya, katanya directory not empty, berarti ada isinya. Tadi kan ada isinya ya, latihan.txt. Nah, bagaimana cara menghapus perintah dasarnya seperti apa kalau misalkan mau menghapus folder yang ada isinya? Berarti kita perintahnya sama, sekarang masih di rm, tapi ada spasi min r, itu untuk menghapus sama isi-isinya gitu ya, isi seperti ini. Nah, kita lihat ls, itu sudah terhapus seperti itu ya. Oke, nah sekarang gimana ya? Sekarang gimana caranya kalau kita mau menghapus file berdasarkan format file? Oke, saya coba bikin satu file ya. Touch spasi unver.mp4. Nah, oke, kita lihat. Sekarang saya punya punya 3 file ya. Ada latihan.txt, ada latihan2.txt, sama unper.mp4. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghapus jangan seluruh file deh kalau gitu. Kalau seluruh file ya kita tinggal pindah ke direktori unper, kemudian hapus semuanya. Nah, kita akan menghapus, atau bisa juga di sini gitu ya. Kita menghapus berdasarkan format file. Contoh kayak gini. Saya pengen menghapus format file yang formatnya .txt misalkan. rm spasi bintang titik txt. Biasanya sih harusnya sih kehapus yang semuanya format filenya .txt, harusnya kehapus. Bisa nggak kalau misalkan oke, kita coba ya, enter, kita lihat. Nah, ternyata udah kehapus ya. Semua yang menggunakan format file txt itu terhapus. Oke, berikutnya kita coba untuk kalau misalkan 2 ya, kita bikin lagi deh satu lagi. Touch unper 2.pdf deh. Nah, gini. Nah, kita coba hapus ya. Bisa nggak kalau misalkan 2 rm bintang titik pdf dan bintang titik mp4 ya, kita coba aja dulu lah. Kalau misalkan nggak bisa berarti nggak bisa ya. Kita akan menghapus format file yang pdf sama mp4. Kita coba. Nah, masih ada. Ternyata kayaknya bisa deh. Nah, kehapus kan. Jadi kalau misalnya kita mau menghapus salah satu jenis formatnya yang PDF atau mp4, atau misalkan dua-duanya juga bisa seperti ini. Oke. Nah, sekarang satu lagi gitu ya. Untuk membuat sebuah isi, karena kita bekerja pada pada sel gitu ya. Jadi ada apa namanya? Aplikasi yang dijalankan. Nah, kita akan coba menjalankan sebuah aplikasi dengan perintah nano. Ya, contoh seperti ini. Kita bikin dulu sebuah file txt, karena ini aplikasi untuk edit
apa ya, untuk edit perintah, untuk edit perintah pada, untuk menambahkan isinya sih sebenarnya, untuk edit perintah pada txt lah ya. Oke, kita bikin dulu touch. Nama filenya adalah latihan.txt. Nah, kita akan menggunakan aplikasi, merunning aplikasi, sebuah aplikasi ini ya, nano. Perintahnya adalah nano spasi latihan txt, enter. Nah, GNU nano. Nah, ini untuk menambahkan sebuah isi pada format file.txt. Contohnya kita tambahkan isi ini adalah praktikum sistem operasi. Oke. Kalau sudah, tekan Ctrl X, kemudian Y, enter aja, ls, atau clear deh. Nah, kita lihat apakah latihan.txt itu sudah ada isinya atau tidak. Maka kita perlu buka lagi nano spasi latihan.txt. Nah, ternyata belum hilang. Berarti sudah, ketika teksnya diinputkan itu berhasil ya. Nah, oke. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita sedang berada di aplikasi yang dijalankan, nah ini kan ada aplikasi yang berjalan nih, latihan.txt. Kalau misalkan nanti tinggal di exit aja sih sebenarnya. Nah, seperti ini. Oh, ini harus ada aplikasi yang jalan ya. Oke, sorry. Ya, seperti itulah ya untuk latihannya. Nah, itu untuk di pertemuan 1 praktikum di sistem operasi untuk pengenalan perintah dasar pada Linux ya. Nah, di modul itu ada beberapa latihan, kemudian kalian silakan buat untuk laporan praktikumnya sesuai dengan contoh yang ada pada modul ya. Nanti silakan dikumpulkan dalam bentuk file saja. Oke, itu saja pertemuan kali ini. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.